Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Asih di video pembelajaran kimia kelas 10 untuk melanjutkan materi ikatan kimia. Dan pada bagian yang kelima ini kita akan membahas ikatan logam. Namun ada baiknya kita mengingat kembali materi ikatan kimia yang telah kita pelajari. Yaitu ada yang pertama ikatan ion. Ikatan yang terbentuk antara atom logam dan atom non-logam. Kemudian yang kedua ada ikatan kovalen, yaitu ikatan yang terbentuk antara atom non-logam dan atom non-logam. Kalau kita lihat dari kedua jenis ikatan ini terjadi antar atom unsur yang berbeda, kecuali pada molekul diatomik. Nah, untuk ikatan yang ketiga yaitu ikatan logam terbentuk antara atom logam dan atom logam. Perhatikan beberapa gambar berikut ini. Pada logam natrium terjadi ikatan antara atom natrium dengan atom natrium yang lainnya. Begitu pula pada logam kalsium terjadi ikatan antar atom kalsium. Nah, untuk logam-logam yang lain pun demikian. Jadi pada logam-logam ini ada ikatan antar atom-atomnya. Jadi bisa dikatakan bahwa ikatan logam adalah ikatan antar atom logam dalam suatu unsur logam. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal sifat khas daripada suatu logam. Antara lain, dia akan mengkilap atau berkilau kalau terkena cahaya, dapat menghantarkan panas, serta dapat menghantarkan listrik, dan bersifat lentur, artinya dapat ditempa, dibengkokkan, maupun ditarik menjadi kawat. Inilah sifat khas daripada suatu logam. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan bahwa setiap logam itu mempunyai ikatan antar atom-atom logam tersebut. Nah, lalu bagaimanakah antar atom logam itu dapat saling berikatan? Atau bagaimanakah terbentuknya ikatan logam? Serta mengapa logam mempunyai sifat-sifat yang khas? Untuk itu, silahkan disimak terus video tentang ikatan logam berikut ini. Ya, anak-anakku semuanya, secara umum, ikatan logam itu bisa diartikan sebagai ikatan antar atom logam dalam suatu unsur logam. Contohnya tadi sudah dijelaskan bahwa dalam setiap logam ada ikatan antar atom-atomnya. Nah, logam dari dalam kehidupan sehari-hari kita tahu berwujud padat. Wujud padat itu berarti menggambarkan bahwa jarak antara partikel-partikelnya begitu dekat. Karena jaraknya dekat berarti ikatannya lebih kuat. Nah, untuk ikatan logam itu mempunyai ciri antara lain. Yang pertama bahwa atom-atom logam itu bisa diibaratkan seperti bola pingpong yang terjejal rapat satu sama lain. Nah, lalu bagaimanakah antar atom-atom ini bisa saling berikatan? Untuk lebih jelasnya, kita coba menggambarkan bagaimana terjadinya ikatan logam dalam logam natrium. Ya, pada logam natrium itu banyak terdapat atom-atom natrium. Atom natrium nomor atomnya 11. Maka bisa kita tuliskan konfigurasi elektronnya demikian. Atau bisa kita gambarkan di kulit pertama ada 2 elektron, di kulit kedua ada 8 elektron, dan di kulit ketiga ini merupakan kulit yang terluar ada 1 elektron. 1 elektron di kulit terluar ini disebut dengan elektron valensi. Nah, ikatan logam mempunyai ciri juga bahwa atom-atom logamnya itu umumnya mempunyai elektron valensi yang kecil. Nah, karena elektron valensi yang kecil, maka sangat mudah untuk dilepaskan atau mudah membentuk ion positif. Begitupun pada atom natrium ini, maka dia akan melepaskan 1 elektron valensinya, berubah menjadi ion Na positif. Atau lebih mudahnya kita gambarkan demikian. Nah, berarti kita sudah punya bayangan bahwa dalam suatu logam antar atom-atomnya ini akan berubah menjadi ion positif atau kation. Dan elektron valensinya ini sudah lepas. Nah, kalau dalam suatu logam natrium atom-atomnya tadi sudah menjadi ion positif dan elektron, maka bisa kita gambarkan demikian. Ya. Nah, antara elektron yang sudah dilepaskan tadi dengan kation di sebelahnya ini akan terjadi tarik-menarik. Karena keduanya merupakan partikel yang berbeda muatan. Nah, gaya tarik-menarik antara ion positif dari logam dan elektron valensinya ini akan menghasilkan ikatan logam. Nah, kita lihat di sini setiap atom melepaskan elektronnya. Dan elektron ini digunakan secara bersama atau setiap atom berbagi elektron valensinya untuk digunakan bersama.
Maka atom-atom dalam ikatan logam itu bisa dikatakan saling berbagi dan menggunakan elektron valensi secara bersamaan. Nah, lalu bagaimana ikatan logam ini bisa terbentuk? Perhatikan keterangan selanjutnya. Ya, untuk ikatan pada atom-atom logam natrium dalam sebuah logam itu bisa kita gambarkan seperti tadi. Berarti di dalam setiap logam itu ada ion positif dan ada elektron valensi yang tadi sudah dilepaskan dari atomnya. Nah, elektron kita tahu itu merupakan partikel yang tidak diam tapi selalu bergerak terus-menerus. Nah, karena logam itu mempunyai elektron valensi yang kecil, maka kulit terluarnya atau kulit valensinya pun menjadi relatif lebih longgar, sehingga banyak terdapat ruang yang kosong. Nah, keadaan ini memungkinkan elektron valensi ini bisa berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya. Jadi, ciri berikutnya atau ciri yang ketiga yaitu atom logam karena elektron valensinya kecil, maka kulit valensinya relatif menjadi longgar, sehingga terdapat banyak ruang kosong. Dan keadaan ini memungkinkan elektron valensi berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya. Nah, karena mengalami perpindahan tadi, maka berarti elektron valensi ini tidak tetap posisinya pada suatu atom. Nah, keadaan inilah yang disebut dengan delokalisasi. Nah, ciri yang keempat, karena tadi elektron itu selalu bergerak terus-menerus atau bisa dikatakan mobilitas elektron di dalam logam itu sedemikian bebas, maka elektron valensi logam akan mengalami delokalisasi. Iya. Nah, karena yang akan kita bahas adalah ikatan logam secara umum, maka berarti kita sudah tahu bahwa dalam suatu logam itu ada ion positif atau kation dan elektron valensi yang sudah lepas dari kulit terluarnya. Maka bisa kita gambarkan secara umum demikian. Jadi ini adalah ion positif atau ion logam yang bermuatan positif, dan di antara ion logam ini terdapat elektron yang bebas bergerak. Nah, gerak elektron ini bebas sekali, jadi bisa bergerak ke mana-mana. Maka di antara ruang-ruang di antara ion positif ini banyak sekali elektron valensi. Nah, elektron valensi tersebut saling tumpang tindih, berbaur menyerupai awan atau lautan. Dan awan atau lautan ini bisa pula disebut dengan lautan elektron. Jadi berarti elektron ini bergerak bebas di antara ion logam, membentuk lautan elektron. Dan inilah merupakan ciri ikatan logam yang kelima, yaitu elektron-elektron valensi tersebut berbaur membentuk awan elektron yang menyeliputi ion-ion positif daripada logam. Nah, tadi elektron yang mengalami delokalisasi ini bisa berpindah atau bisa bergerak ke sana kemari, ini membentuk suatu keadaan yang disebut dengan lautan elektron. Nah, lalu bagaimana ikatan logam ini bisa terjadi? Untuk menjelaskan terjadinya ikatan logam, ini ada beberapa teori. Salah satunya adalah teori lautan elektron. Ada juga teori lain yaitu teori pita, tapi tidak kita bahas di sini. Nah, teori lautan elektron ini pertama kali dikemukakan oleh Drude pada tahun 1902 dan kemudian diuraikan kembali atau dikembangkan oleh Lorentz pada tahun 1916. Sehingga teori ini bisa disebut pula teori Drude-Lorentz. Dan teori lautan elektron ini bisa pula dinamakan sebagai teori elektron bebas atau teori awan elektron. Dari penjelasan tadi berarti lautan elektron itu bisa kita gambarkan demikian. Nah, lalu bagaimana proses terjadinya ikatan logam? Perhatikan dari gambar ini dan penjelasan tadi, maka elektron-elektron valensi, yaitu elektron yang terdapat pada kulit terluar dari suatu logam, ini akan bergerak bebas dan mengisi ruang-ruang di antara kisi-kisi kation logam yang bermuatan positif. Dan kemudian ada gaya tarik-menarik antara muatan positif dengan elektron yang bermuatan negatif dan menggabungkan kisi-kisi logam tersebut. Nah, tarik-menarik dari kation di dalam lautan elektron ini bertindak sebagai perekat atom-atom. Dan inilah yang menyebabkan terbentuknya ikatan logam. Jadi, secara singkat, menurut teori ini,
Kristal logam itu tersusun atas ion-ion positif yang terpatri di tempat atau tidak bergerak dan dikelilingi oleh lautan elektron valensi yang bergerak bebas di dalam kristal logam. Nah, gaya tarik antara kation dan elektron valensi ini sangatlah kuat. Jadi elektron yang bergerak bebas atau terdelokalisasi ini menghasilkan gaya tarik-menarik yang kuat di dalam ikatan logam. Nah, kita tahu bahwa ada beberapa logam yang elektron valensinya berbeda-beda. Lalu bagaimanakah kekuatan ikatan logamnya? Contoh, ada suatu logam elektron valensinya 1, logam A elektron valensinya 1, logam B elektron valensinya 2. Bagaimanakah kekuatan ikatan logam A dibandingkan dengan logam B? Nah, karena logam B itu memiliki elektron valensi yang lebih banyak, maka akan menghasilkan kation dengan muatan positif yang lebih besar dan awan elektron dengan jumlah elektron yang lebih banyak atau lebih rapat. Hal ini menyebabkan ikatan logam memiliki ikatan yang lebih kuat dibandingkan logam yang tersusun dari atom-atom logam dengan jumlah elektron valensi yang lebih sedikit. Jadi intinya berarti ikatan logam B lebih kuat daripada ikatan logam A. Iya, dari teori lautan elektron ini bisa digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat logam. Tadi sudah dijelaskan bahwa logam mempunyai sifat khas antara lain ini. Baik, kita coba menjelaskan hubungan teori elektron ini dengan kilap pada logam. Ya, permukaan logam itu mengkilap apabila terkena cahaya. Ini ada hubungannya dengan elektron yang terdelokalisasi tadi atau adanya lautan elektron di dalam logam tadi. Nah, elektron kita tahu menurut teori atom Bohr itu bisa berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lain. Kalau dari kulit yang dalam ke kulit yang luar atau dari yang tingkat energinya lebih rendah ke tingkat energi lebih tinggi, maka dia akan menyerap energi. Nah, ketika dia sudah berpindah, maka dikatakan elektron ini berada dalam keadaan tereksitasi. Elektron dalam keadaan tereksitasi ini bisa kembali ke tempatnya semula atau kembali ke keadaan dasar. Nah, ketika elektron yang tereksitasi ini kembali ke keadaan semula, maka dia akan melepaskan energi. Sehingga bisa kita jelaskan apabila ada cahaya mengenai permukaan logam, berarti elektron-elektron valensi daripada logam tadi akan tereksitasi. Dan ketika elektron yang tereksitasi ini kembali ke keadaan dasar, maka dia akan melepaskan atau memantulkan energi. Dan peristiwa inilah yang menimbulkan sifat mengkilap pada permukaan logam. Ya, sifat logam yang kedua yaitu menghantarkan panas yang baik. Nah, ketika salah satu bagian logam dipanaskan, misalnya ujung sebelah sini, maka elektron-elektron dari logam tersebut akan menerima sejumlah kalor sehingga energi kinetiknya meningkat atau energi gerak daripada elektron valensi tadi meningkat. Nah, karena elektron-elektron valensi logam itu bergerak lebih cepat, ya, maka kalor dapat didistribusikan ke seluruh kristal logam sehingga logam menjadi panas. Jadi kalau salah satu ujungnya ini dipanaskan, maka berarti elektronnya akan berak ke kanan ya, sehingga logam ini menjadi panas semuanya. Ya, yang ketiga itu logam menghantarkan listrik yang baik atau konduktor. Ini pun bisa diterangkan seperti tadi untuk logam bersifat panas. Jadi jika listrik dialirkan melalui logam, maka elektron-elektron valensi logam ini akan membawa muatan-muatan listrik ke seluruh logam dan bergerak menuju potensial yang lebih rendah, sehingga terjadi aliran listrik di dalam logam. Nah, sifat yang keempat bahwa logam itu mempunyai sifat lentur, bisa ditempa, dibengkokkan, atau dapat ditarik menjadi kawat. Nah, kalau kita ibaratkan dalam suatu logam ini ada kation-kation atau muatan positif dari ion logam dan di antara ion-ion positif ini ada lautan elektron, maka posisinya pada saat sebelum ditempa ini posisinya teratur seperti ini. Nah, pada saat setelah ditempa maka ternyata kation-kation ini akan bergeser. Namun pergeseran kation-kation ini tidak mengakibatkan ikatan ini menjadi putus. Karena apa? Karena di sini dikelilingi oleh lautan elektron.
Ya, demikian untuk penjelasan tentang ikatan logam. Semoga sudah jelas dan ada tugas, silakan dikerjakan di buku tugas serta diupload ke Teams. Akhirnya Bu Asih akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan apabila ada banyak kekhilafan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.